Iya sebenarnya sih kalau Yena Jungle nggak lambat-lambat banget sih untuk nge-clear ya. Enggak. Tapi dia nanti bakal jadi kayak defensif kayak gitu Iya. loh mainnya. Tapi sebenarnya dengan Yena Jungle dia akan lebih banyak muncul dalam team fight. Iya makanya jadi oke, ID-nya bakal dijadiin kayak tabungan buat nanti ketika Yenanya hilang. Kayak Gitu biasa kan? Mamon. Jadi ya lu fokus split push dulu nanti di akhir bantu kami ya gitu. Iya betul. Oke, dan ini game kedua untuk DG Esport dan juga Dewa United Esport. Dan di mana? Di sini udah 2 orang yang bersiap-siap. Tapi kalau kalian lagi lapar jangan lupa untuk pesan makan di Shopee Food tentunya teman-teman. Nonton ASL sambil makan pakai beli makan pakai Shopee Food. Tentunya gratis ongkir dan juga gratis untuk pengguna baru tentunya 100% gratis. Oh iya, gue kayaknya bikin akun baru dah. Biar Parah banget. Gak apa-apa dong. Iya gak apa-apa sih Iya. mendukung program Shopee Food. Ya Waduh. cuman ntar gue pinjemin dah kartu keluarga gue. buat login doang ya ampun. Oke, Aduh. tapi tentu saja dari 3 orang di arah mid udah terlihat adanya Degenux yang mencoba untuk rotasi ke arah ke arah 20. Emily lagi 20 gue liatnya. Itu nyebelinnya udah susah-susah kena mischiefnya 20 tapi dihil lagi sama Ayap. Nyebelin banget kan. Iya dengan adanya Paina guys sangat membantu menghil teman sendiri ya. Apakah Paina berkaki 4 bisa menolong teman-temanku? Waduh. Oke, tapi di sini juga ada Enik yang mungkin menjadi incaran bagi Palevi dan juga seorang Ayap, tapi tentunya dia hanya mengamankan Sentinel aja. Tapi udah ada pergerakan juga dari Axioreti dan juga seorang Dewa langsung juga ada depan nge-slide, tapi ternyata Ayap gak bisa ngapa-ngapain, terkena damage yang cukup banyak. 1 orang harus pulang dulu, tapi Palevi di sini bakal menjadi bahan bulanan. Sepertinya udah ada pergerakan juga dari 3 orang Dewa United dibanding dengan Skrull di sini, tapi seorang Palevi masih bisa mencoba untuk fokus ke arah belakang, mundur dulu. Seenggaknya dia bisa menggunakan ultimate-nya dengan begitu bijak karena dia nge-clear minion di situ. Ya cukup bijak di sana dan sementara kalau kita lihat DS kembali jatuh ke tangan Dewa sementara DG Esport fokus ke Abyssal Dragon terlebih dahulu ya untuk membantu setidaknya squadnya lebih mudah farming. Tapi kalau kita lihat Mamon masih sehat aja, masih berusaha untuk membuka map kepada teman-temannya bahwa ada 2 orang di arah bawah. Sementara itu Axioreti langsung menculik ke sana 2 orang langsung masuk damage tapi Natur Sally dikeluarkan cukup sustain tapi skillnya sudah habis. Axioreti harus kembali Crescent Strike mundur kembali di sana sementara teman-teman yang berusaha untuk menghadang warnya supaya tidak lanjut sini Alfi. Yes. Benar-benar koordinasi yang sangat bagus tentunya. Yap, dan gak ada trading maupun gak ada yang mati juga, tapi ternyata di sini juga ada yang lebih fokus ke arah seorang Palevi, tapi ternyata masih bisa untuk mundur dari seorang Palevi dengan bantuan seorang Ayap di situ. Sedangkan 20 dan kawan-kawannya harus mundur dulu karena 1-2 orang di situ sudah habis ya XP-nya. Jadi harus mundur dulu dibanding bakal terjadinya pertukaran lagi. Tapi ternyata seorang Yena digangguin junglernya, jungle-junglenya oleh seorang Nux dan juga Wanzi di sini. Oke, tentunya. diganggu dulu ya supaya tidak dapat Sage Golem ya. Yap. Dan berakibat cooldown-nya dari Axioreti tidak ada pengurangan di awal seperti ini. Dan sekarang kalau kita lihat dari Enix yang masih ngecek aja bassnya dari penggunaan skillnya. Iya. Oke. Ini Enix sama 20 sih bakal lebih fokus ke arah tower dulu karena soalnya dari arah DG Esport juga gak ada rotasi yang wah juga gitu dari seorang squadnya di situ. Jadi mereka tuh lebih fokus ke arah kayak kita laning masing-masing aja gitu. Sampai nanti titik mereka dari junglernya masing-masing kedua tim ini udah memperlihatkan rotasi mereka, dan di sini juga udah terlihat seorang Nuk langsung fokus ke arah seorang Mamon, tapi Mamon masih bisa untuk mundur tentunya. Mamonnya diam dulu. Sini gitu kan. Nah, itu adalah apa kita bisa bilang ya? Apa ayo 1, 2 apa istilahnya ya kalau kayak mancing-mancing itu ya? Oh, mancing apa ya, mancing itu. Waduh. Gue lupa istilahnya itu. Apa namanya? Iya, gue juga lupa ya, tapi recall itu loh, tapi dia secara diam. Itu damage-nya lebih masuk loh. Iya. Lu ngapain bos gitu? Ngapain bos? Gue masih bisa sliding bos. Tapi di sini Mamon diam-diam mau mencoba untuk ke cutting minion dari arah DG Esport dari arah bawahnya. Tapi tentu saja dengan adanya Florentina sudah melihat dari arah minimapnya, tapi dari arah mid lane-nya sudah ada 3 orang yang bersiap-siap. Sepertinya yang gue bilang sih sepertinya dari Mamon bakal stay ngajak fight si Wanzi sih supaya BKM datang dulu dan towernya bisa dihancurin. Tapi kalau kita lihat Wanzi-nya memutuskan untuk mundur aja di sana, tower masih dihit aja tapi backup sudah datang. Skrull sudah hadir membantu temannya. Tidak ada yang mengetahui bahwa 40 F di sana. Nux harus maju, ulti masih dikeluarkan. Masih bisa kabur Mamonnya. Masih bisa kabur dengan ada bantuan dari seorang
seorang 44 Ape juga tadi kalau misalnya lebih seorang Squid ini maju-maju lebih maju juga ditarik sama si orang si 44 Ape ini. Tapi Mamon dan juga teman-temannya lagi fokus ke arah kayak kita clear wave aja, jangan sampai ada war gede lagi karena kita belum siap tentunya. Dan juga sama aja dengan DG Esports juga, mereka kayak fokus dulu kayak cari pundi-pundi ke poinnya. Karena di sini gue lihat gak ada perbedaannya paling cuma 100 perak doang gitu kan. Ya siapa aja beli itu bisa enggak kehitung loh, itu. Tapi kalau kita lihat sekarang Axiority masih menjadi sebuah incaran dari Skrull. Oke, langsung saja Boba yang dilempar ke depan di sana berusaha untuk ngecek, tapi yang ketahuan malah 20. Enix masih sembunyi aja di sana. Ayap masih berusaha untuk open map. Forest yang dikeluarkan cukup menstun dengan Enix ya, cukup mudah di sana. Tapi ketarik aja di sana Skrullnya masih sekarat, tapi damage-nya nggak masuk semua. Digunakan Mark Frostnya. Sayangnya damage-nya masih kurang, masih belum ada yang tumbang. Tapi Nux masuk, masih bisa selamat 20. What? Kalau kita lihat Axiority sabar banget nunggu orang balik dan tidak menduga adanya orang di sana. Tapi Axiority langsung mengincar ke arah Palevi di sana. Sudah ditemani oleh Ayam. Nux tampak menjadi target, tapi terlalu tebal. Bukan seorang target untuk Yena di sini, Alfi. Iya, sekarang udah ada Squid dan juga seorang Lorian di situ yang memang udah ngekat kayak gimana si Chapeni dan Paine ini bakal selamat gitu, sampai akhirnya seorang Airi di situ maupun seorang Yenanya langsung pulang aja gitu, lebih fokus ke arah lainnya masing-masing. Tapi dari DG Esports di sini dia dapetin satu objektif mereka, tower mereka ada di arah DS-nya gitu, dari arah Abissalnya kalau gue lihat, karena kan di sini ditukar dikit ya, jadi gue bilangnya Abyssal aja. Tapi kalau gue lihat di sini DG Skrull memang lagi selalu mencari posisi yang lebih yang bagus untuk dapetin kayak ngasih damage ke arah Dewa United ini bener-bener full-fullan. Tapi ternyata di sini juga udah ada persiapan ke arah Abyssal, mungkin bakal adanya terjadi kontes karena di sini juga udah terlihat adanya 3 orang dari tim Dewa United, tapi sepertinya bakal cuma melihat-lihat aja. Sedangkan Palevi berhasil untuk mendapatkan satu tower lagi. Di sisi lain juga seorang Enik bakal dikasih damage cukup yang untuk memukul mundur lah seenggaknya gitu loh, untuk sendirian karena dia lawan 2 gitu. Tapi di sisi lain juga ada Skrull yang memang udah menjadi bahan incaran oleh seorang Yenanya, tapi Yenanya juga masih bisa selamat sepertinya. Axiority bakal kehilangan nyawanya tapi masih bisa mundur bosku dengan damage yang begitu besar dari DG Esports, dia masih bisa untuk selamat. Sedangkan Dewa Mamon di situ nggak bisa ngapa-ngapain lawan seorang tapi ternyata Chapeni berhasil untuk mendapatkan seorang Enik atau seorang jokernya, dan ini bakal menjadi spell yang cepat banget menurut gue karena Toa itu di sini juga bakal kehilangan atau mungkin SP-nya yang bakal terkuras abis. Tapi ternyata dari DG Esports langsung mundur aja karena memang mereka fokusnya bakal lebih ke arah mid lane-nya kalau gue lihat ya. Iya, ada suara kalau kita lihat tadi ya, tahun ternyata namanya. Tahun tahun ke tahun ya. Terima kasih Challengers. Oke, Visualizer keluarkan, Starry naik masuk ke arah 44F di sana. Langsung saja Moonfall dikeluarkan, berusaha memukul mundur, tapi jaraknya nggak cukup. Sudah ada gerobak yang cukup besar di sana untuk men-TB-kan towernya di sana. Tapi kita lihat Axiority versus Wanzi. Wanzi sangat percaya diri dengan hero andalannya tentunya yang sejak dulu kita kenal ya, Florentino-nya. Dan sementara kalau gitu Mamon masih berusaha mengumpulkan stack aja supaya hit dari true damage yang muncul atau terpicu di sana. Betul. Dan kalau udah kayak ini agak susah sih Dewa nggak sih? Iya agak sulit, kecuali mereka bisa nahan ke arah di mana mereka sudah siap adanya war terjadi. Sebenarnya gini. Lu kalau misalkan mau masuk pun ngincar Chapeni-nya ya. Iya, Chapeni ya. Itu masih ada Paina yang bisa nahan gitu loh. Makanya di sini berarti mereka tuh harus cari momen di mana seorang Palevi, seorang Chapeni dan Ayep cuman berdua doang, tidak adanya seorang Nux, dan di situ harus 3 lawan 2 kalau menurut gua. Tapi ternyata di sini juga ada pergerakan dari seorang DG Esports dan juga Dewa United yang dimana mereka tuh fokus ke arah Holy Dragon-nya, tapi ternyata Holy Dragon-nya tetap bisa diamankan oleh DG Esports. Dan di sini udah ada satu sebuah ultimate yang dikeluarkan oleh ternyata seorang Wanzi di sini 1 lawan dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Damage dari seorang Mamon dan juga seorang 20 begitu besar, dan juga ada bantuan dari seorang Yena juga mencoba untuk fokus ke arah towernya, tapi ternyata 1 orang bakal digebukin habis-habisan. 3 orang DG Nux bakal bisakah dia untuk selamat? Tapi ternyata damage yang dikeluarkan oleh tim Dewa United dan kawan-kawannya sudah sangat besar banget. Dan gimana nih? What happened to DG? Waduh, kayak ini lu ngeladenin 1 versus 3 gitu loh. Iya, mungkin tapi kalau misalnya XP-nya masih full sih masih bisa. Masih bisa sebenarnya tadi kan kayak oke bisa nih, tapi ternyata enggak gitu kan. Iya, gue kira tuh bakal ada temennya yang bantuin, tapi ternyata enggak. Tapi memang dia pede aja gitu. Cuman karena pede dia tuh kadang kita lupa untuk berpikir ini kita harus gimana, dan akhirnya panik sendiri gitu loh. Nah, itu yang kadang bisa jadi kayak fokus kita tuh terbagi gitu. Tapi ini kesabaran dari tim Dewa bagus banget sih. Mereka meskipun mereka tahu mereka lagi terpush, lagi tertekan gitu ya posisinya ya.
Mereka tetap cari cara, ya lu tekan balik lah istilahnya, cari kesempatan lain. Lu bisa kill dulu dari Wanzi-nya ya. Karena kalau kita lihat tadi ini Wanzi-nya di lock terus nih kan. Ada Mamon sana dan dibantu juga oleh teman-temannya. Dan ini yang dibalas udah GE Sport di atas. Ya udah lu mau nge-push Wanzi tapi lu gue push juga di atas gitu kan. Dan sekarang tampaknya painannya tumbang dari penggunaan skill oleh Yena. Cukup sakit di sana Axioreti. Tapi sayangnya harus tumbang juga oleh Pahlevi. Yes, tapi ini harusnya jadi momen yang bagus karena scrollnya kepisah. Ini pasti bakal diincar sama 4 orang dari Dewa United dan dimana di sini juga ada 20 yang sudah fokus dan Dawa masih bisa kabur tapi ternyata udah ada Enix yang nungguin di arah belakang dan scroll gak bisa ngapa-ngapain harus pulang ke base-nya. Tapi ada Wanzi juga di sini lagi open map. Tentunya dari Dewa United ini fokusnya tuh ke arah tower di mid lane ya karena untuk lihat vision LP di sini juga udah 1 orang ditarik oleh 44 1 orang telah tumbang tapi ternyata Nuk masih bisa hidup tapi dan seorang Enix fokus benar-benar 1 orang kena dikejar lagi oleh seorang Pahlevi tapi Mamon gak bisa ngapa-ngapain harus tumbang sedangkan tim Dewa United yang lainnya mencoba untuk fokus untuk mundur dulu kita gak bisa melangkah lagi gitu. Itu Pahlevi gak nyangka ada Axioreti yang datang sih langsung nge-charge ke arahnya dia dan sementara dengan tewasnya Pahlevi dan juga Nux ini benar-benar dimanfaatin oleh Dewa United Esports. Kita langsung ngambil ke arah Infinite Slayer sini Alfi. Infinite Slayer dia ini sendirian oke sih, sedangkan yang lainnya lagi fokus kayak cari vision ya, ngejuning aja, cari vision atau seenggaknya ngasih vision ke arah teman-temannya. Seorang Dewa Axioreti juga di sini kayaknya bakal stay dulu dari arah junglernya seorang dari DG Esports. Mungkin menurut gua karena di sini juga ada persiapan mungkin ada DG Nux mencoba untuk memukul mundur seorang Yena di situ, tapi 3 orang dari Dewa di sini sedang mencari mangsa sepertinya. Ini kuncinya sih gimana Mamon bisa by one mau Wanzi. Jadi ntar posisinya 4 versus 4. 1 lawan 1. Iya, masing-masing ya udah. For yourself. Gitu kan. Kayaknya nggak bakal terjadi seperti itu kalau kita lihat Axioreti apakah akan terculik. Tapi inisiasinya cukup telat di sana dan harus membayar dengan Scoot yang harus menghadapi 2 orang di sana. Langsung mendadak Agnis Grab di sana masih bisa bertahan dari Nuxnya. Cukup tebal. Sayangnya tugasnya sudah berakhir. Nge-clear creep saja di arah atas supaya push tidak terjadi di sana. Tapi kalau kita bisa bilang Infinite Slayer masih belum di-spawn nih, Mbak. Masih belum respawn lagi Galil. Oke, tapi ternyata dia langsung respawn aja di situ. Tapi scroll di sini bakal menjadi tujuan mereka. Tapi di sisi lain juga ada Ayef yang agak sedikit meleset ya pergerakannya kalau gue bilang. Tapi gak apa-apa dari Dewa United sini udah dapatin 1 tower lagi dari arah Abisalnya. Sedangkan dari DG Esports tinggal tersisa 4 orang. 1 lagi masih bisa untuk selamat. Tapi udah ada Infinite juga yang mampu seenggaknya tuh nahan badan untuk tower ya. Tapi ternyata dari tim Dewa United Esports di sini mereka mau mencoba untuk fokus dulu ke arah towernya. Sedangkan bahkan Wanzi pun nggak berani untuk ke mid. Karena tahu bakal diincar gitu loh. Iya benar tuh. 1 orang Ayef langsung diincar. Habis-habisan. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ternyata 1 dibalikin lagi 1 oleh tim DG Esports 2. Balik Mamon. Ada Mamon yang masih bisa untuk bertahan. Tapi ternyata 1 full shot dari seorang Japanese berhasil untuk mengeliminasi 1 orang lagi di situ. Menjadi pertukaran antara 3 dan juga 2. Nah itu dia. Itu dia kunci dari DG Esports. Kalau Kaepernick-nya masih aman. Sementara skill resource dari teman-teman Dewa United udah kepake semua, nggak ada yang bisa nge-hit Kaepernick lagi. Iya gak bisa, itu pun Yena mencoba untuk mundur loh, tapi ternyata gak ada bantuan lagi dari yang lain. Dan ini juga lagi dari seorang Nux dan juga seorang Pahlevi mencoba untuk fokus ke arah towernya karena memang sudah menjadi kesempatan. Di sisi lain Pahlevi juga harus hati-hati karena ada Axioreti yang mungkin bakal mencoba mengincarnya, tapi masih ada seorang tapi Nux di sini masih mencoba untuk fokus ke arah seorang Axioreti. Nggak bisa ngapa-ngapain, seorang Japanese langsung pindah, bosku nggak kena gitu. Keren banget positioning yang sangat bagus dijual oleh Pahlevi ya, tidak akan mengulangi kesalahan yang tadi di mana Axioreti versi solo kill dia cukup baik di sana dan Nux juga udah tebel banget Pak. Tebel banget nih Mbak. Tebel banget tapi ternyata ada Starina juga yang dikeluarkan mengenai seorang Dewa 44 EP, tapi ternyata di sini juga masih berlanjut lagi ada Scroll yang sudah bersiap-siap fokus ke arah depan dan dibantu dengan Wanzi. Tapi di sisi lain seorang Ayef juga bakal kehilangan banyak XP yang dia hilang karena terkikis habis-habisan oleh seorang 20. Di sini 20 mencoba untuk cari siapa yang bisa dia lemahkan gitu, bisa dia kikis habis-habisan sampai dia mundur gitu dan akhirnya yes ini dia agak alot ya pertempuran mereka ini kayak tawuran gitu. Melihat pertandingan tadi yang menyentuh ya Dark Lord Slayer istilahnya menit 20 juga ya, ini bakal sampai juga sih ke menit seperti itu. Sepertinya ya. Apa nanti jangan-jangan ini bakal ada match 1 jam wah. Waduh. Bolang malam seperti tahun kemarin kata. Oke, tapi dari DG Esports di sini
mereka dua ini tuh sama-sama sabar loh. Yap. Nungguin objektif mereka nge-push satu wave atau dua. Dicuri pakai full shot. Aduh, itu kan Aduh. Japanese udah ini ya, udah kelihatan pasti damage-nya gede. Waduh, itu kecolong sih gak apa-apa, tapi ternyata di sini juga ada Nux yang sudah diincar oleh seorang Yena dan teman-temannya. Tapi seorang Nux juga di sini bakal dibantu oleh seorang Ayat dan juga seorang Palevi, sedangkan Dewa dan yang lainnya juga harus mundur lagi. Sedangkan dari arah Scroll juga sudah kehilangan X yang cukup banyak, tapi ternyata nggak bisa bertahan lebih lama. Sedangkan dari Ayat langsung mencoba untuk fokus ke arah depan, dari seorang Enik nggak bisa selamat sepertinya, tapi masih bisa untuk bertarung lagi, mencoba untuk mundur dan akhirnya masih bisa selamat. Sedangkan seorang satu lagi dan seorang berhasil untuk mendapatkan, ternyata Mamon berhasil untuk ditumbangkan oleh seorang Palevi. Sedangkan seorang Yananya fokus ke arah tower di media, mencoba untuk fokus ke arah Binenya. Oh my god, apa yang terjadi guys? Aduh, itu sebenarnya Mamon ya bisa kabur kalau pakai ultimate lebih awal. Dia Iya, kayak iya. disimpan gitu loh, pakai ultimate-nya kayak mungkin lagi asik by one Wanji, tapi ternyata teman-teman dari DG ya udah. The real by one bawa kawan gitu Aduh, kan. 4 lawan 1 jadinya itu teman-teman yang sangat tidak adil tentunya. Oke, Ya. tapi karena hari sudah berganti menjadi malam, berarti Dark Lord Slayer sudah spawn juga, yang dimana bakal diamankan oleh DG Esports sepertinya, karena nggak ada pergerakan lagi. Tapi ternyata dari Dewa juga nggak mau kalah, dari Actuality dan juga seorang 44 Ape yang mencoba untuk fokus mencoba menculik seseorang, tapi Enik juga di sini bakal menjadi bahan bulian, yang dimana satu orang telah pick up, dua orang bahkan dari tim Dewa United Esport, yang dimana seorang Pahlevi dari tadi menjadi MVP-nya sepertinya ketika war terjadi, dan mereka langsung fokus ke arah Dark Lord Slayer-nya. Ini the real 3 game ya ampun. Aduh, The real 3 game, oke, tapi gak apa-apa. Tapi belum sampai di situ. Dewa Mamon dan Scroll juga Masih di sini Mamon. lagi. Aduh, skill by one. Tapi ternyata ada 20 juga yang masih mencoba untuk membantu seorang Mamon. Tapi Scroll juga bakal dihabisi tentunya dengan Mamon dan juga 20. Tapi teman-teman dari tim DG bakal mencoba untuk membalaskan dendamnya. DG Palevi, Wanzi dan teman-temannya bakal bersiap-siap ke arah Abissalnya, yang dimana sudah ada satu wave minion yang sudah berjalan nih. Oke, sudah ada masuk 4 orang di sana tower atas, tampaknya menjadi sebuah target sangat mudah. Lanjut Oh, kembali. wow. Orang Fusilnya dikeluarkan, Waduh. cukup sakit damage-nya. Moonfall dikeluarkan juga, berusaha untuk menghalau teman-teman dari arah DG untuk kembali. Tapi Pahlavi damage-nya cukup sakit. Full shot Arah melanjutkan permainan ke arah game ketiga. Ketiga. Yuk kita pulang malam. Tentunya ada